6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk kami yang di Bau-Bau, pada saat sampai hari ini, Bau-Bau Kendari itu di tanggal 17. Yang kota-kota paling besar. Karena di kita kan masih skala kecil, jadi yang ditentukan pusat titiknya oleh kantor pusat itu adalah kota-kota. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Kuota mudik gratis menggunakan kapal cepat milik PT Pelayaran Dharma Indah untuk rute Bau-Bau Kendari masih tersedia. BPJS Kesehatan Cabang Kota Bau-Bau pastikan pelayanan bagi peserta JKN tetap tersedia selama libur Lebaran 2026. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 11 Maret 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Kuota mudik gratis menggunakan kapal cepat milik PT Pelayaran Dharma Indah untuk rute Bau-Bau Kendari masih tersedia. Masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini diminta segera mendaftar sebelum kuota habis. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Untuk kami yang di Bau-Bau, pada saat sampai hari ini, Bau-Bau Kendari itu di tanggal 17. Kuota mudik gratis menggunakan kapal cepat milik PT Pelayaran Dharma Indah untuk rute Bau-Bau Kendari masih tersedia. Masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini diminta segera mendaftar sebelum kuota habis. Kepala Cabang PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau, Ishak Musaid, mengatakan keberangkatan mudik gratis Bau-Bau Kendari dijadwalkan pada 17, 18, dan 25 Maret 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Ia menjelaskan total kuota yang disiapkan untuk rute Bau-Bau Kendari sebanyak 1.600 penumpang. Hingga saat ini masih tersedia sekitar ratusan kursi pada setiap jadwal keberangkatan. Untuk kami yang di Bau-Bau, pada saat sampai hari ini, Bau-Bau Kendari itu di tanggal 17, kuota yang disiapkan itu 600, tersisa 342 di tanggal 17. Di tanggal 18 itu masih tersisa 427, dan di tanggal 25 itu, ya ini yang sedikit, tersisa tinggal 252, sampai dengan hari ini. Sementara kata Ishak, untuk kuota mudik gratis rute Kendari Rahat telah habis. Tingginya minat masyarakat membuat tiket pada rute tersebut cepat terisi sejak dibuka pada 5 Maret lalu. Meski demikian, untuk rute arus balik ke Raha Kendari masih tersedia kuota yang dapat didaftarkan melalui kantor cabang perusahaan di Raha. Ishak mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti program mudik gratis rute Bau-Bau Kendari agar segera melakukan pendaftaran sebelum kuota habis. Pendaftaran dibuka mulai pukul 9 pagi di loket depan Pelabuhan Murhum Bau-Bau, tepatnya di samping toko transit. Calon penumpang diwajibkan mendaftar langsung dan tidak dapat diwakilkan. Selain itu, peserta harus membawa 2 lembar fotokopi KTP berwarna. Untuk anak atau bayi yang belum memiliki KTP dapat menggunakan fotokopi kartu keluarga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Kota Bau-Bau pastikan pelayanan bagi peserta JKN tetap tersedia selama libur Lebaran 2026. Khusus di Kota Bau-Bau, pelayanan kesehatan tetap berjalan di 17 puskesmas serta 3 rumah sakit. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah yang tinggal kurang dari 2 pekan lagi, sejumlah instansi pemerintah bersiap menghadapi masa libur panjang. Meski demikian, layanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap dipastikan berjalan, termasuk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau, Sarman Palipadang, menegaskan masyarakat peserta JKN tidak perlu khawatir terhadap
akses layanan kesehatan selama periode libur Lebaran, menurut BPJS Kesehatan berkomitmen tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada para peserta JKN meskipun berada dalam masa libur panjang ataupun saat masyarakat melakukan perjalanan mudik. Ia menjelaskan meskipun Kota Bau-Bau belum memiliki posko mudik BPJS Kesehatan seperti di beberapa kota besar lainnya, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Bau-Bau. Yang kota-kota paling besar. Kalau karena di kita kan masih skala kecil, jadi yang ditentukan pusat titiknya oleh kantor pusat itu adalah kota-kota yang mungkin pelabuhannya besar, ada di rest area di Jawa, dan untuk di Kota Bau-Bau sendiri saat ini belum ada. Untuk skala lokal sendiri belum ada? Skala lokal tidak ada Pak, tapi untuk di kantor BPJS Kesehatan tetap akan buka. Jadi kalau ada warga kita yang membutuhkan pendaftaran atau mungkin pengecekan atau administrasi BPJS Kesehatan dapat langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Di Kota Bau-Bau sendiri, layanan kesehatan bagi peserta JKN tersedia di 17 puskesmas serta 3 fasilitas kesehatan tingkat lanjut, yakni Rumah Sakit Palaginata, Siloam Hospital Bau-Bau, dan Rumah Sakit Fagausada. Sementara untuk pelayanan administrasi kepesertaan, masyarakat masih dapat mengakses pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Bau-Bau yang berada di Kelurahan Lipu. Ia juga menegaskan, dalam kondisi darurat, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui unit gawat darurat atau UGD yang beroperasi selama 24 jam di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain layanan langsung di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan informasi yang dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan informasi terkait layanan maupun kepesertaan JKN, seperti mobile JKN dan layanan Pandawa yang diakses 24 jam di nomor 0811 8165 165. Untuk itu, Sarman mengimbau masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan selama masa libur Lebaran. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim resmi melantik Direktur Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina serta jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau di ruang kerja Wali Kota Bau-Bau pada Selasa 10 Maret 2026. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi langkah penguatan pelayanan dasar air bersih dan pengelolaan dana zakat di Kota Bau-Bau. Yusran Fahim mengatakan pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang panjang, transparan, dan akuntabel. Ia meminta Direktur Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina yang baru, Joni Munadi Awal, untuk melakukan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih. Sementara itu, kepada pimpinan Basnas Kota Bau-Bau yang baru dibawa ke pemimpinan Asmahani, Yusran Fahim berharap lembaga tersebut dapat memperkuat pengelolaan zakat, infak, serta sedekah secara profesional dan sesuai syariat. Basnas juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan serta penanganan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Ia juga mendorong Basnas untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan dana zakat serta terus berinovasi dalam menghimpun dan menyalurkan zakat agar manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan oleh para mustahik. Peringatan Nuzul Quran pada tahun 1447 Hijriah di Bau-Bau ajak umat kembali menjadikan Al-Quran pedoman hidup dan penguatan ukhuwah. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Mari kita jadikan momentum Nuzul Quran ini sebagai titik balik untuk mempererat tali silaturahim. Umat muslim di Kota Bau-Bau diajak menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai momentum untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Malam Nuzulul Quran 1447 Hijriah tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Masjid Jamiatus Sholihin Senin malam 9 Maret 2026.
Wali Kota Bau-Bau yang diwakili Sekda Laude Darussalam dalam sambutannya menegaskan bahwa Nuzulul Quran tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi momentum untuk kembali menengok arah kehidupan dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk utama. Menurutnya, tema bersama Al-Quran kita kuatkan ukhuwah mengandung pesan penting bagi masyarakat Kota Bau-Bau untuk menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah dinamika kehidupan sosial. Mari kita jadikan momentum musim Quran ini sebagai titik balik untuk mempererat tali silaturahim. Mari kita bangun Kota Bau-Bau dengan semangat gotong royong, saling menghargai, saling menguatkan di bawah naungan nilai-nilai ilahiyah. Wali Kota juga menyinggung nilai budaya lokal Buton, yakni falsafah Sara Patahanguna yang mengajarkan pentingnya keharmonisan dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, pembawa hikmah Nuzulul Quran Ustadz Lalu Suharja Hambali dalam ceramahnya menegaskan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat besar Nabi Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran terjaga keasliannya karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat-ayatnya tetap sama seperti ketika pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bangganya Al-Quran ini, kita semua telah dikumpulkan oleh Allah SWT jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, karena Al-Quran dan puasa itu akan diberi hak pertama oleh Allah untuk memberikan syafaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ia pun mengingatkan umat Islam agar tidak melewatkan bulan Ramadan tanpa memperbanyak membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui peringatan Nuzulul Quran tersebut, masyarakat diharapkan semakin mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang lebih baik serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Laporan dari reporter Hairul Mulku menjadi penutup perjumpaan kita untuk Warta Capton pagi ini. Dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kuota mudik gratis menggunakan kapal cepat milik PT Pelayaran Dharma Indah untuk rute Bau-Bau Kendari masih tersedia. BPJS Kesehatan Cabang Kota Bau-Bau pastikan pelayanan bagi peserta JKN tetap tersedia selama libur Lebaran 2026. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Capton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.